bersyukur karena begitu besar anugerah-Mu buat kami Tuhan. Demikian pula pagi hari ini, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Sebentar kami akan bersorak-sorai untuk Engkau sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami Tuhan yang belum ada di tempat ini, Tuhan juga menolong mereka semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersorak-sorai untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
pujian dan penyembahan kita hanya tertuju kepada Tuhan kita yang hidup. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Naikkan syukur kita pagi hari ini, saudaraku, di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak sekali lagi kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, pujian bagimu, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Oh Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang besar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangat pagi hari ini. Semangat. Coba ditengok ada Kartini-Kartini di sebelahnya. Boleh berikan salam-salamnya begini saja. Untuk yang hebat, para kaum wanita, selamat hari Kartini meskipun terlambat. Dengan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan kita yang besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan terkoyakkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
dalam kehidupan ini. Badai boleh datang dalam kehidupan kita, kesulitan boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini percayalah bahwa satu pribadi yang hebat, satu pribadi yang dahsyat sanggup menolong kita dan membela kita. Amin. Amin. Kemuliaan yang dahsyat sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian ini di hadapan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi, di dalam segala hal janjimu tak berubah Tuhan, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Dengan iman di hadapan Tuhan, katakan, dalam segala hal janjimu tak berubah buat setiap kami Tuhan. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan di dalam segala hal. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya. Kuncinya adalah percaya. Amin. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Engkau yang membela kami. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Walau apapun terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya bahwa Engkaulah yang bela. Karena kami adalah anak-anak kesayangan dan anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena kami tahu bahwa Engkau yang selalu membela kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih kemurahan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap
belajar untuk bersyukur kepada Engkau. Kami tetap belajar untuk memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Dengan otoritas-Mu yang penuh, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Baik mulut yang berbicara maupun telinga yang mendengar. Kami boleh mendapat berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, kita selalu baik, amin. Karena Allah yang bela. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam sepanjang perjalanan hidup kita selama ini, mungkin ada banyak hal, peristiwa-peristiwa yang kita sesali. Mulai dari hal-hal yang sepele, mulai dari hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang fatal, yang mengakibatkan dan masih membayang dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini. Dan kenyataannya masih banyak orang yang terperangkap dengan penyesalan-penyesalan masa lalu sehingga tidak bisa melihat kasih Kristus yang ada di depan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peribahasa mengatakan nasi sudah jadi bubur, tidak bisa jadi nasi lagi, gitu ya. Menggambarkan adalah sesuatu yang tidak bisa diulang lagi. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan setiap langkah yang kita ambil di dalam kehidupan ini agar jangan membuat kita menyesali semua itu. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema ojo getun. Ayo kita katakan pada sebelah kita, ojo getun. Ojo getun, jangan menyesal gitu ya. Nah penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita tanpa terkecuali ya. Untuk anak-anak kita yang malas belajar, menyesal. Karena apa? Karena ujiannya tidak berhasil ya. Kemudian pada saat kita hidup, kita bersahabat, kita berhubungan dengan orang lain, ada kata-kata yang menyakitkan yang kita ucapkan, dan itu berdampak dalam kehidupan mereka sampai dalam kurun waktu yang lama. Ada penyesalan karena kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan penyesalan itu datang setelah mereka pergi meninggalkan kita ya. Ada penyesalan karena kita salah untuk mengambil langkah sesuatu apa yang harus kita ambil. Kita salah untuk memutuskan keputusan-keputusan yang akan kita ambil, dan itu membuat kita menyesal. Dan masih banyak hal lagi, masih banyak macam lagi hal-hal yang membuat kita menyesal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan tinggal penyesalan. Dan kita harus menanggung konsekuensi dari setiap kesalahan-kesalahan itu sebagai akibat dari kesalahan itu. Nah oleh sebab itu jangan sampai kita menyesal, ojo getun ya kan. Jangan sampai kita menyesal. Bagaimana kita supaya kita tidak menyesal? Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selagi masih ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang akan kita renungkan pagi hari ini, hidup seperti apa yang harus kita kejar? Hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Banyak teladan kehidupan yang ada di sekitar kita. Mimpi-mimpi pun ditawarkan oleh dunia. Banyak mimpi-mimpi yang ditawarkan oleh dunia.
Tapi pernahkah kita bayangkan pada saat kehidupan kita ada di ujung, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan? Prestasi yang kita peroleh, harta benda yang kita kumpulkan selama kita hidup, pada saat kita masih sehat, pengalaman, begitu banyak pengalaman yang kita dapatkan. Apa yang kita pikirkan pada saat kehidupan kita ada di ujung? Semua itu mau kita apakan dan mau kemana? Apakah bisa kita bawa? Enggak Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengingatkan bahwa dunia yang kita kenal saat ini akan hilang lenyap. Dunia yang kita jalani saat ini akan hilang lenyap dan berubah menjadi dunia yang baru dengan kehidupan yang baru. Nah, ada salah satu kisah penting yang patut kita pelajari pada pagi hari ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 31, cukup panjang ya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Jangan ketiduran ya. Biasanya kalau pagi-pagi Bu Gembala yang khotbah ngantuk gitu ya. Oke, saya akan bacakan, Bapak Ibu yang menyimaknya ya. Orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu cerita. Di situ kita lihat bahwa ada 2 kehidupan yang berbeda ya. Ada 2 kehidupan yang berbeda antara orang kaya dan Lazarus. Ada 2 kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah kehidupan dunia yang saat ini kita jalani, kehidupan dunia yang terlihat, yang kelihatan ya. Dan kehidupan dunia itu ceritanya lebih singkat. Karena kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab tadi dalam 13 ayat, hanya ada beberapa ayat yang menggambarkan kehidupan di dunia yang kelihatan. Nah, kehidupan yang kedua adalah kehidupan alam roh yang tidak kelihatan. Dan ceritanya lebih panjang dan lebih penting.
Ditulis di dalam ayat-ayat itu ada 10 ayat mungkin di situ ya. Nah, kita akan sama-sama belajar satu persatu. Yang pertama, dunia, kehidupan dunia yang kelihatan. Kita kembali di ayat yang ke-19 sampai 22a dan 23a. Di situ dikatakan, ditulis bahwa ada 2 orang yang kehidupannya kontras. Ada 2 orang. Yang pertama adalah orang kaya. Ya, orang kaya. Orang kaya ini punya rumah mewah, pastinya punya keluarga, punya teman-teman yang banyak. Di situ dikatakan bahwa ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Pada saat itu, tidak semua orang dapat berjubah ungu. Hanya orang-orang, hanya raja atau orang-orang yang sangat kaya. Dan diperkirakan harga baju jubah ungu itu 2 tahun upah pekerja pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 1 bulan kita punya gaji 1 juta, 1 tahun 12 juta, 2 tahun 24 juta. Ya kan, pada saat itu harganya terlalu amat sangat mahal. Dia berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kemudian apa yang dilakukan setiap hari? Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dia selalu berpesta pora untuk menikmati kehidupannya, untuk menikmati kemewahannya. Itu kehidupan orang kaya. Kehidupan yang sangat kontras ditunjukkan oleh kehidupan Lazarus. Dia tidak punya rumah sehingga ia berbaring dekat rumah orang kaya. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Jangankan berpakaian Bapak Ibu, untuk beli perban, untuk membalut lukanya aja, dia tidak bisa, karena dia tidak punya apa-apa. Rumah nggak punya, uang nggak punya. Jadi ia tidak bisa membeli perban untuk membalut luka-lukanya. Bahkan dia tidak bisa makan. Untuk mengisi perutnya yang lapar, dia menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-22a dan ayat yang ke-23a, di situ dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu. 23a, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan mereka tidak berhenti sampai di situ. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan alam roh yang tidak kelihatan, dan ceritanya lebih panjang dan lebih penting. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan alam roh yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat di ayat 22 bagian B, 22 bagian B, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Siapa yang dibawa malaikat ke pangkuan Abraham? Lazarus. Lazarus pada saat dia mati dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, kemudian ayat yang ke-23 bagian B, di situ dikatakan, dan sementara ia orang kaya menderita sengsara di alam maut. Di alam maut Bapak Ibu, menderita sengsara di alam maut. Nah, kematian bukan akhir dari eksistensi manusia. Bukan akhir dari cerita kehidupan manusia setelah masuk di dalam lubang kubur, tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ada kehidupan selanjutnya. Ada kehidupan selanjutnya. Ada cerita yang lebih panjang lagi. Nah, Lazarus mati dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, di sisi Abraham. Terjemahan lain dikatakan bahwa di tempat terhormat di sebelah Abraham. Ada lagi yang mengatakan bahwa Lazarus dibawa dan bersandar di dada Abraham. Ini luar biasa ya, bersandar di dada Abraham. Sedangkan orang kaya mati dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah Bapak Ibu, waktu kita mati bukan selesai hidup kita.
tapi kita pindah tempat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita menghadapi pergumulan, banyak orang yang salah, banyak orang yang tidak mengerti bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sehingga banyak anak-anak Tuhan pun saat menghadapi masalah dan itu dia hadapi dan tidak kuat, dia mengira bahwa tidak ada jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Apa selesai sampai di situ? Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata tidak. Ada kehidupan selanjutnya setelah mati. Nah Bapak Ibu, ada perbedaan dari Allah, manusia, binatang atau ciptaan lain. Kalau Allah, ia tidak punya titik awal dan tidak punya titik akhir. Allah siapa yang menciptakan? Tidak ditulis di dalam Alkitab. Ya, tidak punya titik awal dan titik akhir. Kekal. Manusia karena diciptakan seturut dengan peta dan gambar Allah. Tidak semua kekekalan itu diberikan Allah kepada manusia. Tetapi manusia punya titik awal, diciptakan, dilahirkan. Punya titik awal. Tapi manusia ternyata tidak punya titik akhir. Karena apa? Setelah kematian menjemput kita, ada kehidupan selanjutnya. Dan itu ceritanya panjang dan tidak ada habis-habisnya. Karena itu kekal. Kalau ciptaan lain, dia diciptakan dan dia punya titik akhir. Mati ya sudah, gak ada ceritanya lagi. Itu perbedaan. Nah Bapak Ibu, hidup di dunia ini hanya sementara. Dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Umur manusia ditulis di dalam Alkitab 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu bonus. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Kebanggaannya apa? Boyoke sakit, ya kan? Kakinya sudah mulai linu, sudah mulai encoken, sudah mulai rematik, sudah suka pusing, suka flu. Macam-macam kebanggaannya, ceritanya ya cuma kelemahan-kelemahan tubuh yang semakin tua. Nah Bapak Ibu, ada seorang yang mencoba untuk menghitung. Ada seorang yang mencoba membuat catatan bagaimana ia mempergunakan waktunya selama 70 tahun. Dia mulai menghitung dari satu hari 24 jam. Ada 84.600 detik kalau nggak salah. Dia mulai menghitung dari satu hari, kemudian satu minggu dikalikan 7, satu minggu, kemudian dikalikan lagi 1 bulan, 1 tahun, dan sampai 70 tahun. Setelah dia menghitung, dia mendapatkan angka-angka, dia tidur ya, selama 23 tahun. Lama ya, dia tidur selama 23 tahun. Dihitung-hitung ada 32,9%. Kemudian dia bekerja selama 16 tahun, ada 22,8%. Dia beribadah hanya 0,5 tahun, hanya setengah tahun, 0,7%. Nonton TV, HP, santai-santai, ada 8 tahun, 11,4%. Makan selama 6 tahun, 8,6%. Bepergian ada 6 tahun, 8,6%. Bersantai-santai selama 4,5 tahun, 6,5%. Sakit, kadang-kadang sakit ya kan. Dia hitung-hitung ada 4 tahun, terdapat 5,7%. Berpakaian 2 tahun, 2,8%. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung kesimpulannya 93,6% habis untuk memuaskan keinginannya. 93,6% dia habiskan untuk kehidupan yang kelihatan, untuk kehidupan yang nampak, kehidupan di dunia saat ini. Sedangkan sisanya hanya 0,5% ia persembahkan untuk Tuhan. Coba Bapak Ibu nanti sepulang dari ibadah kita hitung-hitung ya, satu hari
Satu hari ini kita habiskan waktu untuk tidur berapa jam. Kemudian kita hitung-hitung, nanti kita lihat berapa lama kita gunakan untuk kehidupan di dunia ini dan berapa lama waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kehidupan kita selanjutnya. Kalau didapati kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya lebih sedikit, belum terlambat. Kita tambah lagi ya, belum terlambat. Jangan getun, ojo getun ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Hidup adalah pilihan. Kita bisa memilih hidup yang bermakna atau menjalani hidup yang sia-sia. Kalau kita habiskan waktu kita untuk kehidupan di dunia yang hanya sementara ini, berarti itu pilihan kita. Kalau kita memilih untuk kehidupan yang bermakna dan kita memilih untuk waktu-waktu kita untuk kita persembahkan untuk Tuhan, itu juga pilihan kita Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih untuk memuliakan Allah atau mempermalukan Allah. Kita bisa memilih untuk mengandalkan diri sendiri dan hikmat kita dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, ataukah kita mengandalkan hikmat daripada Allah dan menuntun kita untuk kita setiap hari memuliakan Allah. Itu pilihan kita. Dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gambaran adalah satu kesadaran bagi pemazmur bahwa tanpa hikmat daripada Allah, dia tidak bisa menghabiskan waktunya 70 tahun untuk memuliakan Allah. Sehingga dia memohon untuk memberikan, mengajari, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bila pagi hari ini demikian juga kehidupan kita dan doa kita Bapak Ibu, supaya hikmat dan kebijaksanaan itu terus ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Alangkah bodohnya kita kalau kita hanya memikirkan kehidupan yang sementara itu. Hidup tidak berpikir untuk hari ini, tetapi mari kita memiliki hati yang bijaksana sehingga kita berpikir untuk hidup untuk hari esok, untuk hidup setelah kehidupan di dunia ini. Hanya ada dua tempat yang Tuhan berikan kepada kita, neraka atau surga. Ada pujian sekolah minggu mengatakan di dalam dunia ada dua jalan, ya kan? Lebar dan sempit. Kita mau pilih yang mana? Yang lebar atau yang sempit? Pastinya yang sempit itu penuh dengan lika-liku, menderita karena sempit. Apalagi kita gemuk, kayak saya gemuk, kalau jalannya sempit, wah pasti pengap, ya kan, sesek, wah sudah banyak keluhan-keluhan mungkin. Tapi kalau lebar enak, kita bisa gandengan tangan, ya kan, kita bisa sambil ketawa-ketawa, bahagia. Itu jalan yang lebar, tapi ujung-ujungnya menuju kepada maut. Hanya ada dua tempat yang Tuhan berikan, surga atau neraka. Ayat yang ke-26 kita kembali di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-26 dikatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Antara surga dan neraka tidak ada jembatan yang menghubungkan. Kepandaian manusia manapun tidak bisa membuat jembatan antara surga dan neraka. Kalau kita kenal Cina ya, itu
punya kepandaian yang sangat luar biasa. Dia bisa membuat jembatan menghubungkan antara gunung yang satu dengan gunung yang lain. Ada jembatan yang kalau dilihat itu mengerikan gitu ya. Bahkan ada jembatan di dalam lautan. Bayangkan ada jalan tol di lautan. Hebatnya manusia begitu luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada jalan, tidak ada jembatan yang bisa menghubungkan antara surga dan neraka, terpisah, terbentang. Tidak ada perpindahan tempat dari surga dan neraka. Tidak ada, kalau sudah di surga tidak bisa jalan-jalan. Aku tak ngece gitu ya. Aku tak mempermalukan temanku yang ada di neraka. Terus kita jalan inceng-inceng ke neraka. Tidak ada, tidak bisa. Kemudian yang di neraka, aku tak ngincipi suasana surga. Tak merasakan sejuknya udara surga. Kemudian lewat ke surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah ke surga ya surga. Kalau sudah ke neraka ya neraka. Tidak bisa berpindah tempat. Tidak ada roh gentayangan, tidak ada roh gentayangan, tidak ada arwah penasaran, tidak ada ceritanya Bapak Ibu, hanya ada di televisi, hanya ada di sinetron-sinetron dan kita ditipu oleh cerita-cerita itu. Kalau kita lihat, mungkin kita orang tua yang kehilangan anak, mungkin kita istri yang kehilangan suami, mungkin kita suami yang kehilangan istri, kita anak yang kehilangan orang tua, kita pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin satu saat datang kepada kita, mungkin datang lewat mimpi kita, mungkin datang penampakan gitu ya. Kemudian kita, loh anakku datang. Itu bohong Bapak Ibu. Karena firman Tuhan tidak pernah mencatat bahwa orang mati. Tidak bisa berhubungan dengan kita, enggak. Itu adalah iblis yang menipu kita menyerupai orang-orang yang kita sayangi. Enggak ada perpindahan, enggak ada roh gentayangan, enggak ada Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu hati-hati. Penyesalan setelah kematian tidak ada gunanya. Karena kehidupan kita berlanjut. Orang kaya menyesal, ya. Orang kaya menyesal. Kalau dicatat ada 3 penyesalan dari orang kaya itu. Dia terlambat untuk bertobat. Yang kedua, dia terlambat untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, dia terlambat untuk penginjilan, untuk memberitakan berita keselamatan. Dia terlambat, 3 hal terlambat. Kemudian pertanyaannya, kenapa Lazarus masuk ke surga dan orang kaya masuk neraka? Apakah karena Lazarus miskin kemudian dia masuk surga dan orang kaya karena kaya masuk neraka? Kalau jawabannya ya Bapak Ibu, sekarang ini kita berlomba-lomba untuk miskin. Karena miskin itu pasti masuk surga. Kita pasti berlomba-lomba untuk berbagi supaya kita miskin. Kemudian celakalah orang kaya, karena orang kaya pasti masuk neraka. Enggak Bapak Ibu, enggak seperti itu. Ya, kita baca lagi di ayat yang ke-25. Lukas pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lazarus di dunia menderita, mendapat yang buruk dan jelek. Sing pokok sing elek-elek itu Lazarus. Tapi lain halnya dengan orang kaya. Di dunia sudah enak menerima yang baik-baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat cerita firman Tuhan tidak semuanya ditulis, ya. Hanya sebagian ditulis. Tapi kalau kita perhatikan Lazarus, dia adalah seorang yang saleh, sama seperti Ayub ditulis orang yang saleh. Di dalam penderitaannya bahkan dia berjubah borok. Dia tidak berjubah kain kesumba pun dia enggak, kain yang gombal-gombal enggak. Dia berjubah borok karena badannya penuh dengan borok.
tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari lidah mulut Lazarus. Tidak ada kekecewaan dan tidak ada tanda-tanda kepahitan di dalam diri Lazarus kepada Allah. Walaupun ia sakit parah, walaupun ia tidak punya uang dan dia kelaparan, tidak punya keluarga, tidak ada tempat tinggal, tetapi tidak pernah dia mengeluh akan penderitaannya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Lazarus memiliki arti Allah pertolonganku. Dia tahu bahwa Allah pertolongannya. Lazarus punya iman percaya kepada Tuhan. Lazarus punya juru selamat, penebus dosa. Bagaimana dengan orang kaya? Dia tidak memiliki juru selamat, sehingga dia harus menanggung dosanya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, bukan hanya percaya tok titik, tidak, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh, memiliki iman yang sungguh-sungguh, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang bilang banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk pergi ke surga. Enggak ada Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain untuk membawa kita kekekalan yang abadi bersama dengan Yesus. Di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di tangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukan harta benda kita, bukan prestasi yang kita dapatkan, bukan pengalaman-pengalaman hidup kita yang dapat menyelamatkan kita, tetapi hanya Juru Selamat satu-satunya, Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan kita. Orang kaya tidak punya iman, dia tidak punya Juru Selamat. Nah Bapak Ibu, orang kaya punya banyak dosa, dosa pasif. Apakah orang kaya adalah orang yang jahat? Enggak Bapak Ibu, tidak terbukti bahwa orang kaya ini orang jahat. Kalau dia jahat, pasti saat dia berpesta pora, dia melihat ada pengemis di pintu gerbangnya, pasti diusir. Tapi kenyataannya enggak loh, dibiarkan. Berarti orang kaya ini adalah orang yang baik, ya kan? Tapi dia juga bukan orang baik. Kenapa? Kalau orang kaya ini adalah orang baik, pasti Lazarus dipanggil, diobati, ya kan? Kemudian dikasih makan. Tapi ternyata dia tidak. Dia terlalu sibuk dengan sukacitanya bersama dengan teman-temannya. Dia tidak mempedulikan keberadaan Lazarus. Pada akhirnya orang kaya dihukum bukan karena apa yang dia perbuat, tapi karena apa yang tidak dia lakukan. Dosa bukan karena melakukan yang salah. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak menipu, mungkin kita tidak mencuri. Tetapi apa yang tidak kita lakukan? Mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Mungkin itu yang tidak kita lakukan. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita tidak mempedulikan sesama kita. Itu yang membuat kita berdosa. Bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang tidak kita lakukan. Itu yang membuat kita berdosa. Dalam Matius pasal 25,
Matius 25 ayat 41 sampai 45, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Kita tidak peduli kepada sesama kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan kehidupan kita. Tahu yang baik tapi kita tidak melakukan, itu dosa, Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan itu baik, tapi ternyata kita memilih untuk pergi, bolos dalam ibadah. Melayani Tuhan itu baik, tapi kita ogah-ogahan. Tahu melakukan yang baik tapi tidak kita lakukan, itu yang membawa kita dalam dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali lagi di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-24, di dalam penderitaannya, kemudian orang kaya ini berseru kepada Abraham, "Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat yang ke-27, kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Orang kaya adalah orang yang tidak tahu malu. Dia tidak pernah berbuat sesuatu untuk Lazarus pada saat di dunia. Dia tidak peduli pada kehidupan Lazarus, tapi pada saat kehidupan selanjutnya dia menyuruh Lazarus, seolah-olah Lazarus adalah hambanya. Dia berkata, "Bapak Abraham, suruh Lazarus untuk datang, mencelupkan ujung jarinya, menyejukkan lidahku." Abraham berkata, "Oh, tidak bisa, tidak ada jalan untuk ke sana." Kemudian dia bilang lagi, "Ya wes Bapak, kalau begitu suruh Lazarus ke rumah ayahku, karena masih ada 5 saudaraku yang belum bertobat, supaya dia tidak datang ke sini, tidak menderita bersama dengan aku." Terlambat, Bapak Ibu. Penyesalan tinggal penyesalan. Orang kaya tidak pernah berpikir bahwa ia tidak pernah berbuat sesuatu untuk Lazarus. Ia tidak memberi apapun pada Lazarus. Neraka tempatnya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang hanya berjubah kekristenan. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita buka hati kita untuk Yesus bertahta dalam hidup kita, menjadi juru selamat secara pribadi dalam hidup kita dan memerintah dalam hidup kita. Terima Yesus, izinkan Kristus berdaulat dan memerintah hidup kita, bukan hanya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi dalam setiap kesulitan. Kita lihat Lazarus, dalam setiap kesulitan dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap penderitaan, sampai pada titik di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya Kristen berjubah kekristenan? Saat pergumulan datang dalam hidup kita, kita sama dengan orang dunia sana. Keluhan-keluhan, mengamuk sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu? Apakah kita sama dengan mereka? Kita tidak sadar bahwa kita memiliki sang juru selamat itu. Kita hanya di lidah mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi tidak di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
jangan getun, ojo getun. Ojo getun karena terlambat bertobat. Jangan sampai kita salah sehingga membawa kita masuk ke dalam api neraka. Selagi masih ada kesempatan, tentukanlah hidup kita saat ini untuk percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, asal berjalan bersama Yesus membawa kita kepada sukacita yang besar. Amin. Ojo getun karena selama kita hidup di dunia ini kita belum melakukan kebaikan-kebaikan. Kita masih menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Kita masih mempunyai musuh dan susah untuk kita ampuni. Kita terlambat untuk berbuat baik pada semua orang karena kelak kita tidak akan menerima apa-apa. Masuk surga pun kita tidak dapat apa-apa. Ojo getun karena kita tidak berbuat baik. Ojo getun karena kita lupa untuk mengajak semua orang seisi keluarga kita untuk datang beribadah dengan kita bersama-sama. Ojo getun untuk kita memberikan kesaksian-kesaksian, berita sukacita, berita keselamatan kepada semua orang, terlebih kepada seisi keluarga kita. Jangan sampai terlambat semua itu. Nah Bapak Ibu, dalam 1 Petrus ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Biarlah ayat terakhir ini boleh memberkati kita. Waktu yang masih sisa ini jangan kita habiskan menurut pikiran kita. Tetapi mari waktu yang masih sisa ini kita pergunakan tetap di dalam kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Ada begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini yang akan dengan mudah membuat kita terlena. Membuat kita lupa untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ojo getun. Ojo getun karena apa? Karena waktu semakin singkat. Jangan membuat kita getun. Kehidupan tidak berhenti sampai di sini. Ada kehidupan di alam roh yang tidak kelihatan, yang lebih panjang, yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu mari selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sia-siakan itu. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tetaplah berada di jalan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan, penderitaan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap memandang bahwa kita tidak sendirian, karena ada Sang Juru Selamat yang menuntun dan menggendong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita bersama-sama. Bahwa walaupun badai datang menerpa kehidupanku, walaupun topan datang menerpa kehidupanku, aku mau tetap setia Tuhan. Aku mau tetap cinta Engkau lebih dari segala-galanya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita hidup sampai detik ini, sudah terlalu banyak kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Tidak ada alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak tetap cinta kepada Dia. Mari Bapak Ibu, kita komitmen kepada Tuhan. Aku berikan seluruh hidupku Tuhan. Aku berikan waktuku untuk Engkau. Aku berikan apa yang aku miliki untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga kita mempersiapkan hidup kita di kehidupan yang selanjutnya.
tidak berhenti pada kehidupan di dunia nyata, tetapi ada kehidupan selanjutnya yang menentukan langkah kita, yang menentukan di mana kita berada. Mari saya undang, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk kami boleh pegang janji kami kepada Engkau, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun topan badai hidup menerpa kehidupan kami berjanji Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Kami berjanji untuk tetap cinta kepada Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami tidak menyadari akan kehidupan setelah kematian ini, Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menyadarkan kami untuk kami tidak menyesal akan apa yang sudah kami lakukan, Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana, untuk kami boleh memutuskan keputusan-keputusan, untuk kami boleh mempertimbangkan bukan dengan hikmat kami sebagai manusia, tetapi dengan hikmat daripada Engkau. Ajar kepada kami, Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kepada kami untuk kami boleh menaruh Engkau berdaulat dalam setiap kehidupan kami, memerintah kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga rencana-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus terus berbicara, menjelaskan lebih jelas lagi Tuhan, sehingga boleh membawa sidang jemaat-Mu untuk semakin setia kepada Engkau, untuk semakin cinta kepada Engkau, untuk semakin indah di hadapan Tuhan, untuk menyambut hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya.
kami boleh mempersiapkan hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan tangan-tangan kami, ajar kepada kami untuk kami boleh memberikan dengan cinta kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, kami akan lakukan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita belajar hari ini tentang kehidupan, bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Ada kekekalan di dalam diri kita juga, yaitu roh yang ditiupkan di dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Jadi biarlah kita membangun iman kita dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Oke Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah, bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033 194 3001 atau di rekening BCA di 033 888 191, rekening persepuluhan, semua atas nama GBT Kristus Mengasihi. Memberikan korban persembahan juga dengan kasih, bukan dengan paksaan dan ketakutan. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Keberadaan kami umat-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami datang dengan penuh cinta dan kasih kepada-Mu, bukan takut dengan penghukuman. Biarlah menyadarkan kepada kami umat manusia bahwa hidup itu akan terus ada sampai kesudahan zaman. Tuhan jemput kami dan kami mengalami kekekalan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya sebagai orang yang mencintai Engkau, melayani Engkau, membawa korban-korban persembahan bagi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami cinta setia melayani Engkau Tuhan, satu hari kelak di kota tanpa malam itu kami bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, dan kami bertemu juru selamat kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, selama kehidupan ini sedang berjalan, banyak kesulitan mungkin yang sedang kami hadapi. Ada air mata di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap keberadaan kami umat-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap hati umat-Mu yang hari ini beribadah. Engkau melihat dan Engkau yang akan memulihkan keadaan mereka. Berkati mereka Tuhan, beri damai kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh melihat dan mengangkat kepala, melihat pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Sebab cahaya firman Tuhan akan terus menerangi hati mereka, sehingga mereka berjalan sehari selangkah demi selangkah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu pada pagi hari ini yang beribadah. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kekuatan dan kesehatan mereka. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin sedang berjuang dalam sakit penyakit. Kami serahkan Mas Entok ke dalam tangan kasih kemurahan. Kiranya Tuhan jamah terus memberi pemulihan dan kesehatan kembali, sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Kami serahkan Rita ke dalam tangan kasih kemurahan. Kiranya Engkau menjamah hidupnya Tuhan, memberi kekuatan dan semangat, sukacita sorgawi, sehingga hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua kekasih Tuhan yang lain yang hamba tak sebut, tapi Tuhan tahu, karena Tuhan adalah gembala yang agung. Tuhan yang melawat mereka dan memberkati kehidupan mereka. Khusus umat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah, satu persatu Engkau hadir dalam hati mereka dan memberi kekuatan kepada umat dan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga kami, keturunan kami. Kami percaya, kami yakin Engkau sedang menolong kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan dunia dan kegelapan dunia ini. Tuhan memberi cahaya dan terang bagi dunia, bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melihat jalan-jalan yang Tuhan sedang tunjukkan ke dalam rancangan dan rencana indah masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, izinkan hamba-Mu ini Tuhan untuk mengurapi setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk pergi melayani sesuai dengan panggilan agung-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oleh karena itu kami membutuhkan kekuatan yang dari sorga, urapan-Mu, sehingga kami diberi kemampuan dan kesanggupan untuk melakukannya, melayani Engkau dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati-Mu, sebab Allah sendiri yang akan bekerja pribadi kepada kita semua. Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan ke dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka diberi kuasa yang besar dari sorga. Apa saja yang mereka bicarakan, mereka sedang membicarakan seperti orang menyampaikan firman. Berkati, urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Di mana saja Tuhan tempatkan, anak-anak-Mu menjadi berkat, sebab di sana mereka diberkati pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga, yang dilimpahkan oleh Allah sendiri kepada setiap pribadi kita. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.